siang semuanya, apa kabarnya? Semoga baik. Jadi hari ini aku Valet Gina dari Lazy Susan. Hari ini aku akan jadi moderator. Terima kasih sekali untuk semuanya, senang sekali semuanya bisa berkumpul di sini di Land of Ideas 2023 Redefine Synergy. Jadi hari ini kita akan bahas tentang no fuss in F&B business, di mana kita akan kedatangan dua speaker kita yang akan ngobrol-ngobrol bareng siang hari ini sambil ngopi-ngopi. Yaitu yang pertama ada Mbak Chef Laire Siwi Mentari, yaitu dari Jiwa Jawi Jogja. Lalu juga akan ada Mas Andanu Prasetyo dari Toko Kopi Tuku. Jadi di hari ini tuh kita akan membahas gimana sih sebenarnya di Indonesia perkembangan industri F&B sekarang. Karena kan sebenarnya setelah dari yang semua kita tahu perkembangan UMKM dan lain sebagainya di industri makanan tuh sangat cepat sekali berkembangnya. Apalagi setelah pandemi. Nah maka dari itu kita pengen ngobrol lebih lanjut dan ngobrol gimana sih caranya menghasilkan produk-produk yang juga tetap ada identitas, namun tetap juga beradaptasi sama zaman yang sekarang. Jadi kita akan membahas lebih dalam lagi sama Mbak Laire dan Mas Andanu. Kalau aku bisa boleh perkenalkan sedikit, jadi Chef Laire Siwi Mentari adalah pemilik restoran dari Jiwa Jawi Jogja dan konsultan untuk beberapa restoran besar lainnya yang menyajikan menu-menu Nusantara. Dan baru aja Chef Laire juga mengeluarkan buku barunya yaitu Kelana Lidah Jawa, Bunga Rampai Fiksi Sejarah Kuliner. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada ketertarikan di dunia gak cuman kuliner yaitu apa yang kita makan tapi apa yang kita historically atau secara sejarah gitu, apa sih sebenarnya yang terjadi di budaya kita melalui makanan, itu juga diterbitkan oleh Ambarukmo. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa baca-baca. Lalu selanjutnya kita juga ada Mas Andanu Prasetyo dari CEO Maka Group dan founder Toko Kopi Tuku. Mungkin teman-teman pasti udah pernah coba juga karena it's been running selama 14 tahun. Jadi selama 14 tahun Mas Andanu Prasetyo sudah ada di F&B industri dan dia punya mimpi untuk menjawab kebutuhan masyarakat di mana produk-produk yang kental dengan budaya Indonesia masih bisa terus diperjuangkan gitu. Jadi mari kita sambut kedua narasumber kita, Laire Siwi Mentari dan Andanu Prasetyo. Tepuk tangan. Selamat siang. Selamat siang Mas dan Mbak, apa kabarnya? Cek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, siap. Jadi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih Mas Mbak. Oke, mungkin ya tes. Cek. Ini aku dulu Mbak. Cek. Cek. Oke. Briefnya nggak? Pas. Oke, jadi sebelum kita mulai lebih dalam lagi tentang apa sih si No Fuss F&B business ini, Ya. mungkin aku mau persilahkan Mas dan Mbak sama-sama presentasi dulu, sharing lah ya bahasanya. Mungkin Mbak Laire bisa duluan untuk menceritakan apa aja sih Mbak yang dilakukan oleh Mbak Laire di hal-hal yang Mbak Laire buat. Silakan. Oke, saya berdiri aja kali ya biar lebih santai, Betul, lebih enak, betul. biar nggak kaku ya Mas. Saya izin duluan Mas saya. Nggih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Laire Siwi Mentari. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Ambarukmo sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing segala macam kegiatan di dunia F&B terutama di Jogja. Siang kali ini aku akan ngomongin tentang latar belakang bisnis F&B saya terutama dan perkembangan F&B di Jogja terutama nanti dibantu sama Mas Andanu Prasetyo juga. Alright, saya memulai karir sebagai pekerja dapur mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Ini produk kuliner saya, ada Jiwa Jawi Jogja. Sebuah restoran keluarga yang a bit secluded in the middle of a little forest di Bantul sana. Agak jauh dari kota,
Tapi saya jamin teman-teman bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, bersama teman-teman, menikmati hidangan Nusantara, menikmati keindahan alam, dan juga bisa mengapresiasi kebudayaan juga di sana. Tempatnya ada di Bantul, di Desa Banyu Temumpang, di Bangun Jiwo Kasihan. Kemudian turunan usahanya setelah membuat Jiwa Jawi Jogja, ada Jiwa Jawi Express di tengah kota, di tengah pemukiman mahasiswa. Jiwa Jawi Express ini lahir akibat apa ya? Keterpaksaan karena pandemi, sehingga saya harus jemput bola membuat sesuatu yang lebih ekspres, yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa. Karena itu saya membuat sesuatu yang lebih sederhana dari Jiwa Jawi Jogja di tengah kota agar bisa lebih dijangkau oleh teman-teman mahasiswa di Jogja. Berbicara tentang visi bisnis kuliner saya sendiri, pada awalnya memang bersifat sangat umum. Yang pertama adalah tentu saja menciptakan lapangan pekerjaan untuk teman-teman, terutama yang apa ya, saya tuh gini, 8 tahun saya waktu itu kerja di dapur orang. Saya ngelihat banyak banget anak-anak yang punya passion di bidang F&B, tapi karirnya mentok di situ-situ aja, cuman jadi helper atau steward karena sekedar tidak punya license di bidang F&B gitu. Jadi dari situ saya pengen kayak ngasih kesempatan buat teman-teman yang punya passion yang luar biasa besar di bidang F&B untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga di dapur atau bahkan di floor gitu ya. Selain itu juga tentu saja menjadikan Jiwa Jawi sebagai sumber income untuk saya pribadi dan orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Mungkin saya mau flashback sedikit sebelumnya. Dulu tuh saya kuliah S1 tuh nggak ada hubungannya sama kuliner. Saya kuliah S1 tuh di jurusan sastra Jerman di UI. Kemudian saya sempat pergi ke Jerman dan bekerja di sana. Selama beberapa tahun karena saya dengan sadar bahwa saya tinggal di negara orang dengan akulturasi yang begitu besar, saya mencoba untuk melebarkan pengalaman lidah saya, mencoba makanan dari berbagai daerah dan bereksperimen di dapur saya sendiri karena saya tinggal sendiri ya. Jadi mau nggak mau harus, kalau beli kan tiap hari mahal gitu. Jadi saya eksperimen sendiri di dapur untuk masak-masak berbagai macam makanan dari berbagai daerah gitu. Dari situlah saya kayak ngerasa kayaknya passionku nggak cuman di sastra Jerman deh, atau mungkin bahkan passionku tuh bukan di situ gitu. Ternyata masak itu katarsis buat aku. Kayak ketika aku gagal tuh aku kayak ngerasa aku harus nyoba lagi gitu. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian ketika saya memang harus pulang ke Indonesia, saya bilang sama orang tua saya nggak mau lagi tinggal di Jakarta and I have to do something di Jogja. Karena dengan sadar saya merasa bahwa saya akan sangat susah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang yang saya sukai. Dari situlah saya berpikir bahwa saya harus bikin usaha sendiri. Gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempelajari itu dulu, mencari pengalaman, menggali sedalam-dalamnya mengenai ilmu F&B business gitu. Dari situ saya mengambil sekolah kuliner sambil kerja di dapur orang, berpindah dari satu restoran ke restoran lain, dari satu hotel ke hotel lain gitu. Okay. Sampai pada akhirnya beberapa tahun kemudian saya beranikan diri untuk mewujudkan impian saya dan tujuan awal saya, yaitu membagi pengalaman saya, kemudian menjadikan Jiwa Jawi sebagai tempat belajar untuk teman-teman yang tadi tidak mendapatkan kesempatan bekerja di tempat lain. Wow. Gitu. Jadi yang kerja di Jiwa Jawi itu banyaknya ya anak-anak desa, anak-anak apa segala macam gitu ya. Mereka akan dengan senang hati belajar dari awal banget dan
Bahkan saya akan dengan sangat bangga ketika mereka punya usaha sendiri gitu di luar Jiwa Jawi gitu. Mereka tahu caranya ngitung HPP, mereka tahu caranya how to greet people gitu. Terus itulah yang menjadi visi, tujuan, dan awal mula saya membuat Jiwa Jawi. Siap, terima kasih Mbak Laire. Terima kasih. Untuk sharing ceritanya sangat Thank you. mulia. Terima kasih banyak. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Aku ada banyak pertanyaan. Silakan Mas Andanu Prasetyo. Oke. Sekarang giliranku, aku berarti tinggal klik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah bisa berkumpul bersama tetangga Jogja di sini. Aku tadi seperti yang Mbak Ava bilang, kita mau cerita sedikit dulu background. Mungkin ada teman-teman Jogja, tetangga Jogja yang belum tahu tentang Tuku. So yes, aku tadi sudah diceritakan, aku mungkin sudah sejak 2008 di industri kopi. Tapi karena kita akan bahas Tuku dan ini kita di Jogja, aku harus cerita bahwa aku melalui event ini aku juga mau bilang terima kasih karena Tuku dimulai karena Jogja Trip yang aku lakukan di sekitaran 2010-2011 saat itu gitu. Jadi 2 trip ini adalah 2 trip yang sangat berperan besar terhadap keinginanku membuka toko kopi Tuku. Singkatnya Jogja Trip ini dilakukan di hari aku malam ulang tahunku, aku jalan sendirian. Saat itu aku datang ke sebuah angkringan di dekat Tugu. Saat itu mungkin sekarang nama coffee shopnya Rahayu, tapi dulu dia bukanya angkringan si Mas Gilang. Simpelnya di sana aku merasakan beli kopi, duduk pinggir jalan, tiba-tiba disapa sama Mas Gilangnya, Mas dari Jakarta kan, sini nongkrongnya di gerobak aja kita ngobrol. Nah 3 jam di sanalah yang membuat aku merasakan ada yang benar dari angkringan ini, ada yang benar dari tempat sosial sebuah tempat kopi ini gitu. Dia membawa kopi Indonesia yang sangat-sangat kualitasnya sangat baik, tapi dengan kehangatan yang sangat Indonesia dan sangat Jogja sekali saat itu. Jadi iri sekali rasanya aku pengen punya sebuah tempat yang sangat ini. Yang mana aku juga temukan hal yang sama pada saat aku ke Melbourne. Aku mencoba tinggal 1 bulan di sana hanya untuk luntang-lantung, hanya untuk mempelajari katanya konsumsi kopi di Melbourne tinggi gitu ya. Mumpung ada kakak lagi sekolah gitu, jadi uang hotelnya dipakainya buat beli kopi lah kira-kira saat itu. Ternyata hari dimana aku mendarat landing, pagi-pagi aku belum sarapan, tidur sebentar di tempatnya kakak. Jalan aku langsung ketemu sebuah coffee shop kecil di perumahan-perumahan yang kembali aku sangat merasakan kehangatan di sana gitu. Yang singkatnya aku sebagai orang luar merasa hangat, merasa diterima di sini dan aku merasakan hal yang baru. Disitulah aku merasa membuat bukan aku pengen bawa coffee shop Melbourne ke Jakarta, tapi melainkan aku pengen Jakartaku, Cipete areaku seperti Melbourne saat itu. Mendapatkan kehangatan ngobrol-ngobrol yang sangat tinggi. Tapi yang aku dapatkan ternyata, yang beda dari Jogja Trip dan Melbourne Tripnya adalah purchasing powernya. Kalau di Melbourne orang minum kopi memang ada kebutuhannya, ada iklimnya, ada harganya. Di Jogja kemarin juga dapat karena harganya juga masih terjangkau. Di Jakarta ketinggian, jadi aku harus memposisikan berada di tengah-tengah ini. Ini salah satu landasan yang paling sederhana. Aku pengen berada di antara harga 5.000 sampai 25.000 atau 30.000 yang dijual sama coffee shop chain. Terlepas kita masalah artisannya, itu juga sangat besar. Aku juga tumbuh dari dunia kopi artisan atau specialty coffee. Tapi yang bikin aku men-trigger terus sampai sekarang adalah apa yang bisa aku lakukan terhadap industri supaya konsumsi kopinya meningkat. Dan nggak cuma seru bikinnya, tapi memang diminati dan dinikmatin gitu kan. Jadinya ada pengaruhnya, impact-nya terhadap perekonomian seluruh stakeholders industri kopi. Singkatnya, bentukan Tuku 2015 baru buka seperti ini, sangat berantakan, ada roastery-nya sendiri. Di situ saya masih punya rambut, tapi di foto tadi saya sudah tidak berambut. Bentukan tokonya benar-benar menggunakan barang-barang yang ada di rumah saat itu, karena
coffee shop mesin kopinya sangat mahal, jadi aku gimana caranya pokoknya harus bisa jualan semurah mungkin tapi kopinya seenak mungkin. Singkat cerita si es kopi susu ini bentukannya tadi kayak gini doang karena cupnya memang belum dibeli, belum dilabelin, saya nggak pede mau ngelabelin. Karena ini saya cuma pengen tetangga cepetnya saat itu beli kopi aja dulu tiap hari. Dan akhirnya 4 bulan kemudian kopinya tersebut hadirlah si es kopi susu tetangga ini. Fun fact, perempuan yang ada di baju kotak-kotak ini yang tadinya juga konsumen, tag itu juga teman-teman dekat di Cipete yang sekarang akhirnya pun tergabung kembali jadi VP produk di Tuku saat ini gitu. Dan masih banyak tetangga Tuku yang lain. Menyambung cerita-cerita Tuku secara gelombang ada cerita-cerita, ada macam-macam, ada yang dari gelas Tuku yang kayak gini, dari Gojek, dari Presiden sampai di pandemi kemarin berupa botol-botolan. Terakhir aku buat menceritakan visi, angan kami adalah pada dasarnya saat itu aku merasa aku harus berhenti, melihat dulu situasi kopinya dan aku harus memulai sebuah perubahan dan aku terus melanjutkan menjadi hal yang lebih baik. Tahap pertama yang dilakukan Tuku adalah meningkatkan konsumsi kopi Indonesia. Makanya artinya beli dalam bahasa Jawa karena kita meningkatkan konsumsi kopi. Di tahap sekarang yang sedang dilakukan Tuku dan teman-teman industri kopi lain adalah meningkatkan apresiasi terhadap kopi Indonesia. Makanya sekarang akan dilihat pergerakan Tuku lebih mengangkat keberagaman kopi Indonesia. Sambil makanya Tuku juga ada di Jogja saat ini membangun ekosistem kopi Indonesia supaya lebih kuat dan kompak sehingga pada masanya nanti kita bisa menuju pasar global dengan mengemas sedemikian rupa kopi Indonesia itu seperti apa, diferensiasi yang harus dikenalkan di global seperti apa. Yang harapannya setelah itu membuat kehidupan global lebih baik. Singkatnya kami hanya ingin menjadi sustain dalam arti kami saat orang ingat kopi Indonesia akan ingat kopi Indonesia, ingat kopi Tuku. Dan di saat orang sudah beli kopi lebih banyak, dia akan menanam kopi dan di saat dia sudah menanam kopi, biasanya pohon kopi akan butuh hutan. Dan di saat kita punya lebih banyak hutan, semoga oksigen di dunia lebih baik lagi gitu. Jadi kira-kira kalau angan-angan kami sementara ini demikian. Terima kasih. Terima kasih Mas Tio. Oke, Mas Mbak, mungkin sebelum aku masuk ke yang lebih spesifik ke produk, ke bisnisnya, aku mau ngobrol dulu dong, kan kebetulan satu dari Jakarta, satu dari Yogyakarta. Mungkin bisa diceritain dulu kayak sebenarnya di Jakarta sama Yogyakarta tuh lagi ada apa sih, what's happening gitu? Apa yang lagi ada tren seperti apakah yang sedang happening atau yang lagi digandrungi? Boleh silakan dari Tuan rumah dulu Mbak. Tuan rumah dulu, boleh Mbak, silakan. Oke, nanti kalau yang Jakarta mungkin bisa Mas Andano yang lebih kompeten menjawab ya. Tapi saya akan menjawab kalau yang di Jogja. Belakangan ini semakin muncul produk-produk kuliner dari berbagai macam daerah. Bahkan produk kuliner luar ya. Pebisnis kuliner mulai bergeliat gitu untuk memasarkan produknya di Yogyakarta. Mungkin ini ada pengaruhnya sejak selesainya pandemi. Jogja dinobatkan sebagai destinasi wisata paling ramai kedua setelah Bali dan mungkin paling mudah di reach out kali ya sama wisatawan baik dari Jakarta ataupun dari daerah-daerah lain gitu. Yang saya lihat banyak orang yang mulai berani untuk bereksperimen mengenai produk kuliner mereka. Jadi mulai bermunculan produk-produk yang tadinya susah banget ditemuin di Jogja, sekarang gampang banget mau nyari masakan dari Korea atau dari Cina atau dari Amerika segala macam kita akan dengan sangat mudah menemukan di Jogja. Variasi harganya juga bermacam-macam dari mulai yang mahal sampai yang murah. Karena itu juga tingkat jangkauan konsumennya juga lebih luas gitu. Jadi nggak cuma bisa menjangkau kalangan-kalangan atas aja, tapi juga sampai kalangan bawah. Konsep bisnisnya juga bermacam-macam dari mulai yang fancy banget, restoran-restoran fancy sampai warung-warung rumahan yang juga surprisingly juga diminati oleh kalangan yang atas juga gitu. Ada pengaruh dari kemajuan desain atau branding
interior ataupun desain arsitektur yang meskipun tempat itu sangat sederhana tapi menarik perhatian orang gitu. Jadi membawa romantisasi Jogja juga gitu, bahwa Jogja sederhana apa segala macam, itu menarik perhatian konsumen-konsumen luar gitu. Jadi banyak banget sekarang di Jogja perkembangannya lebih ke artisan-artisan di bidang F&B yang sederhana tempatnya, tapi justru sangat diminati oleh pecinta F&B di Indonesia. Oke, thank you Mbak. Thank you. Jadi silakan Mas, untuk yang di Jakarta gimana nih? Kalau tadi Mbak Leri bilang kompeten, justru aku harus mengklaim bahwa aku bukan orang yang tepat untuk didengarkan melihat tren, karena aku orang yang paling ignoran dengan tren yang ada di Jakarta. Karena Jakarta adalah kota metropolitan, so tren datang dan pergi, jadinya akan sangat bahaya justru kalau aku terlalu mengamati tren, nanti terhasut untuk ikut tren itu sendiri gitu. Padahal yang justru aku lagi pengen belajar dari Jogja, tadi aku sambil nunggu di belakang ngobrol sama Mbak Lere adalah aku pengen memahami Jogja gitu kan. Justru aku pengen memahami bukan trennya tapi siapa, skenanya sebenarnya ada tuh kayak apa, kultur budaya yang asli itu seperti apa. Karena aku sudah terbentuk dari sebuah brand toko kopi tuku atas sebuah kesederhanaan produk es kopi Susu Tetangga, hanya sebuah kopi es kopi pakai gula aren. Terlalu sederhana untuk mendisrupsi pasar kopi saat ini gitu. Tapi jadinya aku bertanya, apakah masih ada lagi hal-hal lain, budaya-budaya lain, agrikultur lain yang harusnya bisa kita twist, yang kita harusnya berikan nilai tambah sehingga bisa meningkat seperti kopi susu kemarin gitu. Aku merasanya kopi susu kemarin itu baru batu loncatan awal. Baru kita melihat bahwa yang tadinya cara kita menghargai kopi bukan berarti kita menjadi artisan dulu. Cara menghargai kopi adalah dengan mengkonsumsi kopinya setiap hari. Nah, untuk mengkonsumsi kopi ya kita harus mendengar dulu relevansinya. Karena sebanyak-banyaknya ilmu kopi yang kita punya, sebanyak-banyaknya tren yang kita tahu, sebanyak-banyaknya duit yang kita punya bisa bikin sesuatu, menjauh kebutuhan dan menjadi relevan ternyata sangat sulit gitu. Jadi aku tidak berani ngomongin tren. Tapi yang aku syukuri di Jakarta saat ini sudah tidak terlalu kental lagi konsep ATM di Jakarta. Justru kayaknya pride anak Jakarta lagi meningkat lagi. Jadi ada yang membuat bisnisnya berdasarkan memang kapital kuat, tapi dibikin sekeren mungkin, se-valuable mungkin, se-worth it mungkin. Ada juga yang berpikir bisnisnya aku pokoknya volume banget. Jadi konsep narasinya apa yang penting nanti ganti lagi. Atau yang sekarang mulai terbangun juga brand-brand yang lebih deep terhadap proses gitu. Menggunakan bahan bakunya, prosesnya didalami sedemikian rupa sebagai sebuah value tambahan. Semoga dari situ brand-brand di Jakarta bisa menjadi anchor baik gitu buat di daerah. Tapi yang jelas justru yang aku nanti kalau aku bisa usul ke teman-teman Jogja khususnya, justru aku merasa potensi kedepannya kuliner Indonesia ada di daerah. Karena di daerah yang punya ceritanya, daerah yang punya sumber pangannya di sana, daerah yang punya market yang belum ditap secara dengan secara optimal gitu. Jadi aku rasa teman-teman putra daerah harusnya bisa fokus membangun daerahnya, biarkan kami dari Jakarta yang nanti bisa keliling Indonesia menghampiri setiap daerah gitu. Jadi so far perihal tren justru aku pengen menantinya dengan apa yang mau dibawa sama teman-teman daerah itu sendiri gitu sebenarnya. Oke, terima kasih Mas. Jadi aku juga setuju banget sama Mbak dan Mas. Justru menurut aku tren yang sekarang itu justru adalah tren kepercayaan diri yang akhirnya kepercayaan diri dari bangsa kita sendiri. Ya. Gimana caranya akhirnya anak-anak muda atau bahkan dulu waktu kalian tadi cerita waktu pas presentasi juga kan sebenarnya awalnya dari akarnya kalian masing-masing juga kan, bukan dari tren gitu. Jadi dari hati apa yang kalian akhirnya bikin jadi jiwa Jawi, jadi toko kopi tuku, akhirnya menjadi sesuatu yang sampai hari ini dan bisa menginspirasi mungkin teman-teman yang sekarang semuanya ada di sini dan yang di luar sana. Ya. Nah, kalau menurut Mas dan Mbak nih, aku pengen nanya, kan dari produknya, dari makanan yang Mbak bikin, terus juga dari kopi juga dari yang Mas Tio buat,
semuanya Indonesia dan semuanya beragam. Boleh tanya nggak buat kalian personally, why? Why Indonesia, dan apalagi saat itu sosial media juga nggak sekencang sekarang dan belum pandemi, cinta akan budaya lokal juga belum terlalu tinggi mungkin pada saat itu, maksudnya masih agak pede nggak pede. Buat kalian personally, apa sih yang bikin kalian pengen membuat produk sampai ke situ? Mungkin bisa Mas duluan. Gantian ya. Kalau aku, Novel, aku dari sekolah tidak punya cita-cita, teman-teman sekalian. Saya nggak punya cita-cita, saya nggak pernah ikut organisasi. Ekstrakurikuler yang saya ikutin itu adalah PMR. Jadi bisa dibayangkan betapa malasnya saya berorganisasi di sana. Yang penting terdaftar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya orangnya minder. Saya tidak percaya diri, saya minder. Dari situ saya terangkat karena proses kuliah masuk bikin bisnis distro saat itu, habis itu bikin Tuts House, habis itu bikin Tuku. Semakin banyak aku ketemu orang, semakin kenal aku Indonesia, cukup mengkikis rasa-rasa minder itu sendiri. Tapi makin kesini, justru yang lagi aku pahamin, aku pengen tahu efek kita dijajah tuh kayak apa sebenarnya. Rasa pemikiran inferior kita itu seperti apa, supaya makin cepat aku accept, makin cepat aku menunjukkan diriku. Karena dulu kayaknya pada saat kenapa aku bikin distro pas SMA, itu karena aku bukan anak basket, bukan anak band, bukan anak bola gitu kan. Jadi aku bikin distro pas SMA. Sekarang bikin Tuku juga buat aku yang paling asik adalah berkaryanya bukan dengan usaha, bukan jadi punya jabatan tinggi, tapi berkontribusi terhadap sebuah industri lah saat itu. Padahal emang taunya kopi aja, cuma ditelusurin aja terus. Nah jadinya yang aku justru merasa kenapa harus iya adalah justru karena aku tahu aku pernah dijajah, aku merasa inferior, tapi justru aku harus cari celah di mana aku tidak bisa dijajah lagi atau tidak dibandingkan lagi. Makanya aku bisa cari jalur yang beda, makanya bikin Tuku harganya beda, bikin konsep apa-apa beda. Jadi sekarang kalau ngomong Indonesia, justru kayaknya aku sekarang lagi melihat kayak kemarin pandemi gitu, aku justru paling pede bahwa Indonesia paling cepat bangkit. Kalau kita semua nggak punya duitnya, tapi kita punya bahan bakunya, kita punya alasannya, kita punya manusia untuk saling memutar perekonomian kita gitu. Jadi aku nggak kebayang lagi bahwa potensi Indonesia sebesar itu harus di-tap gitu. Justru kenapa Indonesia memang, kan kita kan maunya gampang-gampang aja kan sebagai manusia kan. Nah ini justru di depan kita nih Indonesia sudah terhampar luas dari Tuhan. Jadi ya cara kita bersyukurnya ya memaksimalkan sebisa kita gitu kan. Dan yang menariknya adalah coba aja ditelusurin lagi teman-teman sekalian. Sangat sulit negara-negara besar sekalipun mau jadi kita. Kalau kita jadi mereka berat banget ngejarnya. Tapi kalau kita yakin dengan siapa kitanya dan apa yang kita milikin, kita bikin gamenya di game kita, kayaknya bertahun-tahun pun kayaknya mereka juga berat ngejarnya gitu. Karena kita bermainnya alam, kita bermainnya budaya. Kira-kira gitu. Terima kasih Mas. Silakan Mbak. Kalau aku kenapa Indonesia, kenapa masakan Nusantara? Berdasarkan pengalaman lidahku, aku merantau mencoba berbagai macam kuliner dari berbagai macam negara. Kenapa pada akhirnya aku milih untuk berkecimpung di dunia kuliner Nusantara gitu. Itu justru dengan pengalaman-pengalaman itu menyadarkan saya bahwa hasanah kuliner Nusantara itu begitu luas. Dari Sabang sampai Merauke kita punya rempah-rempah, kita punya bahan dasar yang begitu kaya. Dan pengalaman lidah kita, memori lidah kita itu kan sudah dibentuk beratus-ratus tahun lamanya ya. Dari nenek moyang kita. Kita tiap hari disuguhi sarapan ala Indonesia, tiap hari kita ibu kita masakin masakan di rumah, masakan Indonesia. Mungkin orang punya kecenderungan untuk mencoba sesuatu yang baru, tapi pada akhirnya ketika kita merasa bahwa kita perlu kembali ke akar kita, ya kita akan mencoba lagi-lagi, akan menikmati masakan yang asalnya dari daerah kita gitu, rumah gitu. Jadi salah satu alasan kenapa saya memilih untuk
membuat produk makanan Nusantara sesimpel itu. Sesimpel bahwa saya ingin menyajikan rumah ke orang-orang. Gitu. Cantik, bagus jawabannya. Terima kasih Mas Mbak. Aku sangat terinspirasi dari jawaban kalian berdua. Mungkin itu kan sebenarnya doa ya, kayak kenapanya. Mau nanya ke Mas Tio. Kalau misalnya dari tadi yang Mas Tio udah ceritakan, Mas Tio udah sempat beberapa kali bikin bisnis F&B. Mungkin dari teman-teman yang sekarang udah ada di sini juga, boleh nggak sih mungkin share sedikit kunci-kunci apa aja sih yang dibutuhkan dari 0 ke 1 sebelum 1 ke 100, 1 ke 1000. How to start, bagaimana cara memulai sebuah bisnis yang menurut kamu cukup sustainable? Silakan. Yang jelas, aku boleh minta slide-ku nggak ya? Aku sih ngerasanya tidak ada jawaban yang pasti yang jelas, tapi yang sudah pasti adalah untuk dalam sebuah bisnis kita ada pertukaran nilai, kita ada memberikan nilai tambah. Yang sudah pasti itu ada produk, ada konsumen. Nah biasanya kita sebagai pembuat produk, kita bisa bikin produknya berbagai cara. Mau yang artisan, mau yang murah, kita tahu cara bikinnya. Nah biasanya yang susah di tap adalah part konsumen. Jadi part konsumen kalau dari misalnya kalau di Tuku sekarang, dulu pada saat aku Tuku bikin 2015, itu memang kan kita sebagai industri lagi artisan banget. Nah tapi produknya udah enak banget tuh, itu terscale up dari kopi yang robusta atau kopi arabica cuma di roastingnya gelap, ada sebuah rasa fruity di misalnya ternyata. Tapi ternyata fungsional itu sendiri lebih menonjol daripada rasanya itu sendiri, kehebatan sebuah rasa. Akhirnya tanpa mengecilkan proses bahwa aku tetap ke kebun, tetap bikin proses panen sendiri, tetap merosting kopinya sendiri, membuat tetangga blend, tapi ternyata eksekusinya bukan seperti yang seharusnya seperti si kopi V60 lah, cappuccino yang arabica yang sangat fruity gitu dan sebagainya. Ternyata bukan aku tidak mau, aku sudah bikin juga, di Tuku ada aku juga jual, grindernya aja ada 3 waktu itu, saking aku nggak tahu mau jualan apa Mbak Val. Jadi tapi pas ngobrol mereka ternyata mintanya maunya dingin, maunya creamy, maunya manis. Satu-satunya yang bisa aku lakukan sebagai barista adalah mengoptimalkan. Jadi yang aku bawa adalah gula aren supaya ada relevansinya lagi terhadap kelokalan gitu kan. Nah tapi poin penting itu kan kita sebagai barista, Malere sebagai chef, kita tinggal bikin sebenarnya. Tapi yang paling berat kan memang mengemas part konsumennya tadi gitu. Kira-kira konsumennya pengennya diapain, butuhnya apa. Jadi kayaknya paling berat sebagai orang yang sangat passion terhadap produk adalah mendengar dan bertanya gitu kan. Dan akhirnya mengolah itulah yang paling susah aku rasa. Mungkin tadi kalau di sini yang kita bawa adalah bertetangga baik. Jadi poinnya bukan masalah kopinya seenak apa, tapi kami hadir seperti apa di kehadiran masyarakat gitu kan. Dengan kehangatannya warung kopi tadi, angkringan, kemudian memanusiakan orang sebisa kita, seramah mungkin, misalnya sekarang kita juga tidak ramah sama lingkungan tapi kami mengganti botol ini dengan 100% daur ulang, kemudian dengan plastiknya juga plastik pengolahan dari bungkus kopi gitu kan. Kami mencari cara buat menjadi relevan, menjadi bermanfaat buat tetangga kami. Jadi buat aku poinnya tadi pertanyaannya adalah produk is a must, produk adalah hal yang penting harus dibuat, tapi menjadi relevan terhadap konsumennya itu jauh lebih penting. Dan untuk bisa relevan kita harus mendengar dan bertanya sedalam mungkin gitu sebenarnya. Terima kasih Mas Tio. Setuju banget, mungkin Mbak Lere juga ngerasain kayak gitu di Jiwa Jawi, cuman sama Mbak Lere aku mungkin angle-nya agak sedikit berbeda, ada pertanyaan juga. Karena kan tadi Mbak Lere cerita backgroundnya sastra Jerman, lalu akhirnya sekarang terjun ke dunia F&B yang kita semua tahu nggak cuman makanan enak dijual terus selesai. Ada orang-orang seperti tadi yang Mas Tio juga bilang, ada manajemen, ada cash flow dan lain sebagainya. Buat kamu proses untuk sampai akhirnya ke sini dan untuk mempelajari itu semua tuh seperti apa sih Mbak? Dan apa yang menurut kamu perlu di encourage ke teman-teman yang mungkin mau start their own business dengan belief mereka masing-masing,
untuk dilakukan? Silakan, terima kasih. Ya, kalau tadi Mas Sandano udah berbicara masalah eksternal ya antara kita sebagai produsen dan konsumen gitu. Salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan sebelum kita menjalankan bisnis kuliner, tentu saja masalah internal juga. Itu yang banyak orang bukan abaikan tapi mungkin remehkan ya Mas ya, bahwa banyak sekali turunan-turunan ilmu yang harus kita pelajari dengan seksama sebelum kita memulai sebuah bisnis kuliner. Karena manajemen terutama untuk restoran ya, manajemen sebuah restoran itu tidak sesimpel kita jualan produk, kita sajikan ke konsumen, selesai. Tapi juga kita perlu belajar tentang masing-masing divisi itu ada manajemennya masing-masing. Manajemen bar, ada manajemen dapur, manajemen floor, kemudian kasir, belum lagi manajemen untuk keseluruhannya gitu. Jadi perlu banget untuk tahu setiap detail dari manajemen tersebut ya. Jadi nggak cuman sekedar kita punya modal terus kita bikin usaha, tapi perlu untuk mencari tahu mengenai cash flow tadi itu, kemudian SOP, kemudian operasional, kemudian untuk promo-promo segala macam gitu. Jadi terutama untuk masalah dapur, produksi dapur itu begitu rumitnya untuk bisa mengatur keluar masuknya produk, mengatur stok opnam dan segala macam sehingga produk kita bisa tetap terjaga kualitasnya, meminimalisir komplain-komplain dari pelanggan juga gitu. Jadi bagaimana apa yang harus kita pelajari dulu semuanya, sedetail itu harus kita pelajari semuanya gitu. Jadi nggak cuman masalah antara kita sebagai produsen dan konsumen aja, tapi juga membentuk sistem internal yang baik. Terima kasih Mbak Laire. Jadi dari jawabannya Mas dan Mbak Laire barusan, sebenarnya kita harus memberikan banyak sekali usaha dan energi untuk detail ya. Karena langsung ke customer produknya itu sendiri. Itu yang menarik karena sebenarnya dari F&B ada ngeri-ngeri sedapnya dikit. Kalau sekarang kan Mbak Laire udah ada Jiwa Jawa Express juga. Dan Mas Tio juga bikin tuku itu tuh kan langsung ke customer dan selalu direct dan berarti rolling produknya juga cepat. Gimana sih akhirnya menurut kalian mengapa kecepatan itu menjadi salah satu hal yang penting di masa sekarang ini? Dan yang kedua, gimana ada tips gak sih untuk cara nge-keep quality dari produknya? Terima kasih. Silakan. Sweet dulu. Ya, buat saya memberikan produk yang cepat saji itu cukup penting karena terutama di kota-kota besar ya, karena kegiatan orang yang semakin sibuk, kita tuh sebagai manusia punya kecenderungan untuk memilih yang paling praktis dalam hidup kita, ya Mas ya. Jadi selama ada yang nggak ribet, ya udah pilih itu gitu. Nah cuman kita juga perlu ingat bahwa ada alternatif lain untuk memenuhi keinginan yang kepuasan kita. Misalnya bahwa makan dan minum bukan sekedar untuk menghilangkan lapar dan haus saja, tapi juga ada sisi rekreasionalnya gitu. Misalnya kayak that's why what keeps restaurant alive gitu, kayak restoran-restoran yang fancy dan segala macam. Jadi orang juga tetap butuh untuk pergi ke restoran yang memenuhi semua standar kualitas yang kita inginkan gitu. Entah misalnya dari plating yang cantik atau dari interior yang bagus gitu. Tapi juga untuk kebutuhan sehari-hari kan nggak mungkin orang selalu datang ke restoran-restoran yang mahal seperti itu. Kebutuhan sehari-hari itulah yang akhirnya terpenuhi oleh bisnis-bisnis yang cepat saji seperti ini gitu. Jadi
tetap ada pasarnya sendiri-sendiri, tetap ada waktunya orang datang ke restoran cepat saji ataupun ke restoran yang fancy. Jadi menurut saya sampai kapanpun konsep cepat saji akan selalu diminati dan diperlukan oleh orang banyak. Terima kasih Mbak Laire, silakan Mas Tio. Kalau aku, kalau kecepatan dianggap penting atau tidak, tergantung sebagai kayak tadi Mbak Lere mau mulai dengan dalam konteks cepat saji. Karena buat aku kecepatan itu adalah part, dan quality tadi juga dibahas, itu adalah part matriksnya untuk dalam performa bisnis atau produk kita kan sebenarnya kan. Tapi justru ada di beberapa part, kalau dalam partnya tuku, kecepatan menjadi kunci karena aku memang to go di sini. Tapi kalau misalnya nanti di coffee shop lain yang slow bar, kecepatan menjadi tidak penting. Paling tidak prioritasnya diturunkan gitu kan. Tapi quality dan juga storytelling menjadi lebih besar di sana. Jadi di case-nya Tuku paling yang aku ingat adalah 2015 memang aku dulu cuma jualan kopi, pengalamannya adalah 20 cup sehari. Itu pengen banget kayak di Melbourne tadi, pengen jualan ratusan cup, 1000 cup gitu, pengen banget. Jadi dari awal yang memang suka mungkin bisa harus diingat terus adalah saat kita sudah membangun brand 0 ke 1, tapi jangan lupa itu kan sudah pakai biaya, udah ada investmentnya. Tapi jangan sampai 1 ke 10-nya atau 1 ke 100-nya juga kejauhan karena fundamentalnya kurang. Jadi kalau di pengalaman Tuku kemarin kita invest di mesin kopi dan di mesin roasting yang sudah proper. Karena kami yakin meskipun kami baru jualan 20 cup, tapi kami yakin at some point kita akan jual di ratusan cup. Jadinya pas 1 ke 10-nya nggak masalah, pas 1 ke 100-nya kita invest lagi gitu. Tapi jadinya poin yang pengen aku sampaikan, banyak matriks yang harus kita bangun, banyak matriks yang harus kita ukur. Salah satunya satisfaction, di dalam satisfaction ada SLA, di SLA tersebut ada waktu, ada kualitas, ada penampilan dan sebagainya gitu. Tapi yang biasanya menjadi kunci untuk bisnis itu berkembang itu memang bukan masalah. Kan orang bilang kalau tumbuh harus laku atau harus profit. Tapi menurutku yang lebih kunci itu adalah tumbuh. Kalau tumbuh itu harus, karena mau profit berapapun at some point nanti gaji naik, cost naik, profit akan tergerus. Tapi kita harus menemukan cara untuk tumbuh. Jadi since day 0 to 1 dan itu harus memikirkan 1 to 100-nya gimana. Kan kita cuma ngayal, tapi ngayalnya yang bisa kita apply dari awal, kita apply dari awal. Jadi poinku lebih ke arah situ sih, rather than hanya sekedar kecepatan dan kualitas. Oke, makasih Mas. Jadi udah harus ada growth mindset dari awal ya, bahwa bukan masalah penambahan revenue, tapi bagaimana caranya internal, eksternal juga satu hari nanti semakin bertumbuh, semuanya juga makin beradaptasi. Iya. Nah, Mbak Laire aku mau nanya, kan baru rilis buku ya Mbak tentang ya kan, selamat sebelumnya tentang Kelana Lidah Jawa. Nah tadi kita juga ngobrol bagaimana budaya Indonesia dan anak-anak muda dan juga mungkin entrepreneurs yang baru untuk bikin F&B business sekarang itu sudah lebih percaya diri dengan budaya kita sendiri. Nah kalau dari Mbak Laire, Kelana Lidah Jawa sendiri itu bagaimana menurut kamu melengkapi apa yang sekarang lagi going on atau sedang terjadi? Silakan. Iya, seperti tadi saya sudah bilang juga bahwa kecenderungan manusia itu kan mencoba banyak hal. Tapi pada akhirnya mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Saya menulis Kelana Lidah Jawa salah satunya adalah untuk memperkenalkan ke anak-anak muda yang sekarang bahwa kita tuh punya loh makanan-makanan khas terutama masakan Jawa yang bisa juga bersaing dengan masakan-masakan atau produk-produk kuliner luar gitu. Yang mungkin selama ini mereka sekedar makan tanpa tahu sejarahnya atau tanpa tahu latar belakang dari makanan itu sendiri gitu. Jadi pelan-pelan saya mulai nulis tentang khasanah kuliner atau sejarah kuliner Nusantara, dimulai dari Jawa dulu agar orang ketika memakan sebuah hidangan Nusantara bisa mungkin lebih mindful, lebih tahu bagaimana sejarahnya atau bagaimana asal mula dari makanan itu sendiri gitu. Berdasarkan
itu tadi bahwa saya percaya bahwa masakan Nusantara itu sama sekali nggak kalah dari masakan-masakan luar. Bahwa kita berhak dan layak untuk bisa bersanding dengan makanan dari Amerika, dari Italia atau dari Thailand atau dari mana gitu. Jadi salah satu cara saya untuk bisa memperkenalkan kembali terutama ke generasi-generasi muda bahwa kita punya sejarah kuliner dan punya masa depan kuliner juga yang sangat luar biasa menjanjikan. Thank you Mbak, setuju banget aku. Mungkin ini terakhir sebelum pertanyaan terakhir ya. Jadi Mas Tio aku mau nanya dong, kan dari ceritanya Mas Tio tadi sebenarnya cerita dari Tuku sendiri tuh juga cukup panjang. Maksudnya walaupun dari sourcingnya juga tetap memperhatikan kualitas dan proses sampai akhirnya ke konsumen kan bisa cepet gitu dan bisa tetap deliver sesuai kualitas yang tadi udah diobrolin. Dari sisi kamu sendiri menurut kamu selain produknya berbicara, cara apa lagi sih yang kamu lakukan untuk mentranslate atau menyampaikan nilai-nilai yang tadi kamu ingin sampaikan yang tadi di deck itu? Kayak misalnya ya tentang brandnya, apa tentang kopinya, cara-cara apa aja sih yang kamu akhirnya coba gitu selama berapa tahun ini? Oke. Punten aku kalau boleh decknya lagi. Sebenarnya aku baru dapatnya pas jalan. Keywordnya tetap storytelling sih. Karena kan aku juga introvert, aku nggak bisa ngomong. Tapi aku tahu industri kopi, Tuku tuh di industri tuh posisinya membingungkan ada di mana. Jadi yang pengen aku kejar adalah kira-kira Tuku itu diingatnya kayak apa. Jadi pada saat aku bikin kopi, nanya pengen kopinya kayak apa, mau di harga berapa, belum pakai menu yang gimana-gimana dulu. Itu aku bertanya terus dan bercerita Tuku tuh kayak gini. Iya nih mas, lebih enak dari brand Amerika itu, lebih enak dari brand yang di sana. Itu bahkan aku harus membelain brand lain demi menunjukkan positioning. Karena ini bukan tentang siapa yang lebih baik, tapi bagaimana kenapa mereka mengeluarkan rasa kayak gitu. Kenapa saya rasanya kayak gini. Dan akhirnya ternyata obrolan-obrolan tersebut yang membuat mereka menikmati. Jadi kalau dari itu semua yang aku kejar sebenarnya cuma 3 ini sih. Suasana, interaksi, dan produk itu menjadi paling penting buat aku karena cara mereka datang berekspektasi membuat toko ini kecil kayak nggak ada apa-apa. Terus masuk ternyata pas minum kopinya ternyata es kopi susu, ternyata pakai gularan, ternyata enak. Ternyata cuma 18.000, ternyata mas mbaknya ramah, ternyata tempatnya meskipun gak ada meja masih nyaman. Nah experience kayak gitu, itu yang coba kami manage dalam sebuah customer journey gitu ya. Yang intinya adalah memang that kind of perasaan yang mau kita bangun. Karena kami yang percaya gitu, karena sesuatu yang dilakuin dengan sangat genuine dari hati pasti juga akan tersampaikan. Dan akhirnya itu menjadi top of mind dan akan mau ada brand baru kayak apa, kami pasti ada posisi tersendiri di hati tetangga toko kami gitu. Thank you Mas, bagus. Terima kasih banget Mas dan Mbak, aku setuju banget kuncinya adalah storytelling. Gimana caranya sebuah produk itu kita mau seperti apa menarasikannya. Dan balik lagi aku setuju banget satu hal yang juga aku selalu pengen sering share juga sama teman-teman dan senang banget langsung dengar dari Mas dan Mbak adalah tentang rasa. Jadi balik lagi tentang yang di sini tanpa harus melihat apa yang ada di luar. Maksudnya tetap dilihat tapi nggak usah tergantung gitu kan. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum Q&A. Untuk nge-recap semuanya, menurut Mas dan Mbak, apa sih yang dibutuhkan, mungkin singkat aja, untuk bisnis-bisnis F&B tetap bisa bertahan atau bahkan bukan bertahan tapi striving, kalau dengan mempertahankan identitas, bagaimana sih kita mempertahankan identitas sambil juga di dunia yang modern ini? Ya, sebuah bisnis. Silakan Mas. Singkat aja ya. Ya, singkat aja. Kalau dari saya, bagaimana how to keep the business alive ya? Percaya diri, tetap terbuka dengan apa yang sedang berkembang di luar. Tapi juga mempertahankan apa yang menjadi ideologi kita sendiri. Amazing, thank you Mbak. Silakan Mas.
Bener itu cuma itu sih Mbak jawabannya. Karena kita cuma untuk menang kita perlu berbeda. Berbedanya tapi kita harus lebih baik. So cara terbaik kan lebih genuine kan. Yes. Ya udah. Dan akhirnya kalau dari aku meskipun ini aku mau jawab ini gak relevan tapi yang aku kunci menjadi aku dan teman-teman adalah sayangnya jawabannya adalah sangat ngawang itu bersyukur. Karena the way kita bersyukur kita akan memaksimalkan apa yang kita punya dan kita akan secara ikhlas pokoknya gue cuma melakukan yang terbaik. Dan akhirnya pada saat itu biasanya kita akan lebih genuine terhadap diri kita sudah puas dengan apa yang kita lakuin dan kita akan lebih tadi nyampe ke hati ke target konsumen. So hopefully pasti nanti secara teknikal, secara bisnis kita akan menemukan cara berbedanya dengan teori-teori bisnisnya. Tapi syukuri dengan apa yang kita milikin, aku rasa it's a start gitu. Karena saat kita tahu diri kita juga tahu apa yang mau kita share, hal baik apa yang mau kita berikan ke orang lain gitu. Ya, thank you banget Mas dan Mbak, terima kasih banyak. Mau kita tepuk tangan dulu untuk speakers kita dan jawaban. Aku inspired nih. Oke, jadi yuk kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita akan buka question and answers, pertanyaan dan jawaban. Woi, langsung banyak nih. Mungkin angkat tangan dulu semuanya. Lambaikan ke kamera. Canda. Oke, jadi ada beberapa hal. Tapi mungkin bisa dimulai boleh raise sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mungkin aku tanya dulu ke kakak panitia, maksimal berapa Kak? 3. Oke, coba sekali lagi. Kecuali singkat-singkat gitu. Oke, singkat-singkat Biar tapi bisa banyak banyak gitu gitu ya. boleh ya. Oke, kakak yang in dulu deh senyum-senyum, silakan. Oke, kenalin saya Romi Jabran dari Cilacap Kreatif dan Jagoan Branding. Tadi naik kereta jam 6 pagi. Mantap. Sangat terapresiasi sekali Tuan Mas. Jujur li saya nggak bisa minum kopi. Saya nggak bisa minum kopi. Ini beneran ya? Nggak bisa minum. Ini soalnya teman-teman saya soalnya. Saya orang yang nggak bisa minum kopi, tapi saya hanya bisa minum bijinya kopi tuku. Jadi kalau bijinya kopi tuku saya bisa minum. Gitu. Kebetulan saya punya usaha juga coffee shop namanya Paragraph Coffee and Eatery. Cuman saya untuk menikmati kopi itu berawal dari beansnya tuku itu. Dan akhirnya bisa menikmati kopi. Nah yang mau saya tanyain ya, gimana caranya ketika kita tahu kita bisa bikin produk unik ya, kita bisa bikin produk unik. Gimana caranya agar produk unik ini bisa menjadi market fit ya, diterima di konsumen tercinta kita. Upaya apa sih yang sesimpel mungkin ataupun yang seberat apapun yang bisa diceritain untuk agar produk ini bisa market fit? Karena jujur yang saya lakuin adalah menjiplak resep-resep produk-produk yang udah ada di pasar seperti kopi susunya tetangga itu yang saya jiplak lah gitu. So bagaimana caranya untuk membuat produk yang unik yang bisa market fit. Dan yang kedua, ketika produk kita bisa diterima market fit dan itu akhirnya ditiru oleh banyak orang, upaya apa sih yang harus kita, barrier to entry apa sih? Barrier to entry apa yang harus kita lakuin? Itu. Mas siapa maaf? Romi Jabran. Mas Romi Jabran. Oke, makasih. Thank you Mas Romi. Feelsnya Cilacap, feels Jaksel nih Mas Romi ya. Banyak jujur li soalnya Jujur kan. li ya. Mas aku izin jawabnya coba singkat biar siapa tahu bisa banyak pertanyaan nanti digali. Tapi intinya balik ke genuinity tadi sih Mas. Karena kalau tadi masalah untuk produk market fit yang tadi Mas rasakan kok kopi tuku bisa buat Mas padahal kalau kopi lain enggak. Ya aku juga nggak ngerti-ngerti kopi banget pada saat itu, tapi semua sampel market yang orangnya kayak Mas tadi itu aku jejelin. Kenapa nggak bisa? Itu aku undang. Nggak bisanya kenapa? Aku tanya minumnya apa? Makan jeruk apa enggak? Minum Coca-Cola apa enggak? Karena itu akan mempengaruhi. Aku pengen tahu yang bermasalah itu memang perut atau kadang ada di kepala, sugesti kayaknya aku nggak bisa minum kopi dan sebagainya. Makanya paling berat dulu bikin tuku tuh mendefine produknya karena terlalu banyak sugesti, terlalu banyak ahli-ahli kopi yang sudah memberikan mazhab-mazhab tertentu soalnya kan ya. Padahal kita cuma pengen minum nih sekarang gitu kan. Alhamdulillah Mas ternyata bisa dengan kopi tuku. Semoga aku dan teman-teman bisa menjaga itu. Tapi untuk menjaga kita bisa market fitnya bisa bertahan atau tidak, barrier to entry pakai apa? Si genuinity tadi Mas. Semakin Mas genuine justru jangan ditiru Mas. Justru dicari relevansi di Cilacapnya gitu. Karena di paragraf pasti punya karakter. Mas Romi aja secara bentuk punya karakter kan. Itu harus ditunjukin soalnya. Karena abis itu ya masa ada orang mau ganti jadi Mas Romi kan enggak kan. Jadi karakter itu akan membentuk kita sebenarnya. So
Tuku di awal aku pernah bikin event, aku bikin poster. Ini resepnya es kopi susu tetangga. Karena pertanyaan adalah beda tetangga mungkin beda rasa kopi susu yang lainnya gitu sebenarnya. Jadi mungkin gitu kira-kira. Terima kasih Mas. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Kakak yang rambut berwarna, silakan. Aman jawabannya. Oke, thank you. Sebelumnya perkenalkan aku Alfi. Aku simple sih pertanyaannya. How do you guys solve the crisis phase? Jadi apa ya? Kayak aku pengen tahu karena aku kebetulan juga mahasiswa ilmu komunikasi yang konsentrasinya public relation. Jadi buat aku pengalaman-pengalaman brand di masa-masa krisisnya itu berguna banget buat pengetahuan aku dan pengalaman aku. Atau juga bisa kayak sejauh ini pernah nggak sih ngalamin krisis? Karena menurut sepengetahuan aku dan sejauh yang udah aku pelajari, kalau krisis itu tuh benar-benar membantu suatu brand buat punya pengalaman dan bisa lebih bangkit untuk lebih tinggi lagi gitu. Jadi aku penasaran aja gimana cara kakak-kakak ini mengatasi krisis phase yang pernah dialami atau mungkin sebelumnya belum pernah, dan kira-kira strategi apa untuk menanggapi krisis phase itu. Terima kasih. Terima kasih. Mbak siapa tadi, maaf namanya? Alfi. Mbak Alfi, oke. Mbak kayaknya pilih salah satu aja deh. Kalau Oh, misalnya, salah satu. kalau harus disuruh pilih kira-kira yang mana nih? Mungkin aku ke Mas Tio. Oke. Ya. Ya sudah kalau seperti itu. Oke, Silakan, aku Mas. Mbak Alfi, aku baru ngechat timku yang mengurus krisis di sini. Oke. Boleh jawab apa enggak? Oke ya Mas ya, boleh dijawab Mas ya. Kebetulan di ruangan ini ada timku yang biasa ngurusin krisis tersebut gitu ya. Ada di belakang sana. Jadi intinya pengalaman pasti Mbak. Sedikit banyak pasti teman-teman juga ada yang tahu Tuku habis mengalami krisis pasti kan ya. Setuju? Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu? Oh nggak tahu, ya udah aman kalau gitu. Alhamdulillah selamat, berarti selesai tugasnya. Tapi intinya krisis seiring berjalan bertumbuh, kami juga dapat mentorship, itu tidak akan bisa dihindari. Tapi kembali alhamdulillah yang pertama menyelamatkan kami, satu memang visinya kami mau kemana. Apa yang kami lakukan benar atau tidak, karena itu akan menjadi basis kan, kami melakukan salah atau benar. Yang kedua masalah aset-aset yang kita punya, aset terbaik kami adalah tetangga Tuku. Pada saat setiap Tuku mengalami krisis, baik kecil maupun besar, yang menyelamatkan kami selalu tetangga Tuku. Tetangga Tuku yang sudah dibangun dari 2015 menggunakan storytelling tadi, menggunakan genuine service yang pernah kami berikan. So, kami berusaha hadir di hati mereka bukan karena kopinya saja, tapi ada sebuah belief, ada sebuah hal-hal yang membuat nilai-nilai yang kami percaya bahwa Tuku melakukan segala sesuatunya berusaha dengan baik. Tapi ada kekhilafan pasti ada, miskomunikasi pasti ada. Contoh kemarin ada krisis, yang terjadi adalah miskomunikasi, tapi yang kami lakukan adalah, contoh yang kami lakukan adalah kami langsung ambil bawah, yang jelas kami tidak mau berdebat benar salahnya, kami mendingan ambil titik di mana yes kami mendengar tetangga Tuku kami dan akhirnya kami mau memperbaiki apa yang bisa kami perbaiki. Itu yang kami sampaikan ke publik. Kami tidak karena kami tahu yang kami lakukan ini sudah benar, tapi terjadi ada miskomunikasi di sana. Dan akhirnya di sana yang kami kejar adalah poin bagaimana kami mendengarkan tetangga Tuku, itu yang kami tegaskan, dan bagaimana kami tidak, dan kami pengen bawa adalah jadi hal baik apa yang sudah kami perbaiki gitu. Makanya sekarang nanti dari krisis yang ada, Tuku sudah mengeluarkan produk baru, Tuku memberikan gambaran handling barunya seperti apa gitu kan. Karena yang pengen kami berikan adalah kami menerima dengan lapang dada semua kritisasinya, tapi dan yang kami mau lakukan adalah kami mau menjadi lebih baik. So kami semua krisis yang ada kami terima, kami berterima kasih dan kami segera melakukan perbaikan secepat-cepatnya. Jadi dan itu kami komunikasikan supaya semuanya juga tersampaikan kembali gitu. Cukup menjawab Mbak Alfi? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Silakan pertanyaan berikutnya. Kakak yang pakai kacamata.
yang di belakang ya. Halo, salam kenal. Aku Nade dari Jogja. Halo. Mau bertanya nih sama kedua narasumber kali ini. Oke, Salah satu satu aja ya. Mbak Laire aja deh, mau nanya sama Mbak Laire. Kebetulan ini kan sekarang ini saya lagi kerja di salah satu hotel di Jogja. Yang mana kita tahu bahwa restoran hotel di Jogja itu tuh pasti punya produk yang hampir-hampir mirip lah. Yang satu punya bebek kremes, pasti yang lain juga punya bebek kremes. Nah, ini tuh sebenarnya pertanyaan simpel aja. Menurut Mbak Laire nih, sebagai owner dari Jiwa Jawi, perlu nggak sih kita itu punya signature dish, apalagi khususnya di hotel ya gitu, yang mungkin memiliki cita-cita untuk menjadi outlet sendiri gitu loh, terpisah dari hotel itu, kayak gitu sih Mbak Laire. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nada atas pertanyaannya. Ya, kita setiap kali nginep di hotel makanannya template ya, itu aja. Nasi goreng, mie goreng, capcay. Ya sama ada bebek kremes, hotel lain ada bebek kremes, satu ada barbekyuan, yang lain ada barbekyuan. Menurut saya sangat penting buat sebuah hotel atau restoran untuk punya signature dish, karena itu yang akan menjadi daya tarik orang untuk selalu kembali ke tempat tersebut. Mungkin salah satu caranya adalah untuk meng-create atau menyajikan menu-menu yang unik, yang tidak biasa ditemukan di tempat lain, tapi juga selalu mengupdate atau merefresh menu tersebut setiap beberapa waktu sekali gitu. Sehingga orang yang misalnya bulan ini sudah datang ke hotel tersebut, dia akan penasaran dan akan kembali lagi beberapa bulan kemudian untuk bisa merasakan signature dish tersebut gitu. Salah satu yang bisa strategi yang bisa digunakan oleh beberapa restoran hotel adalah dengan mengajak kolaborasi chef-chef yang independen untuk bisa menciptakan signature dish itu dan disajikan selama beberapa waktu gitu. Jadi misalnya seasonal, yes. Jadi jangan ragu untuk bisa mengajak kolaborasi siapapun untuk menarik tamu agar lebih mau datang ke hotel tersebut gitu. Jadi perlu atau enggak perlu, penting atau enggak penting. Terima kasih Mbak. Semoga cukup. Terima kasih. Masih ada waktu? Next question. Kakak yang pakai topi duluan tadi, silakan. Boleh memperkenalkan diri dulu, lalu dikasih tahu pertanyaannya dilemparkan ke siapa, baru dipertanyakan. Terima kasih. Selamat sore, aku Agung. Aku ingin bertanya untuk Mas Tio. Aku sebagai business owner ingin bertanya, real case-nya di Tuku sendiri itu gimana langkah awalnya untuk berkembang? Apa yang dilakuin oleh Tuku hingga sampai sekarang lah gitu. Tapi langkah awalnya itu apa gitu? Itu aja sih, thank you. Aduh, ini kalau mulainya gitu biasanya kita workshop tuh Mas. Kita ada sehari 2 hari tuh Mas. Tapi salah satu kuncinya nih kita harus melakukan workshop gitu, karena dalam melakukan sesuatu tadi aku sudah bilang tumbuh itu menjadi suatu hal yang penting, tapi tujuan itu juga harus ada. Titik mananya itu harus ada. Jadi minimal kalau dulu real case-nya Mas, real case-nya aku pengen punya uang jajan berapa, itu udah pasti. Aku mau tumbuh berapa, aku pengen beli mesin kopi yang lebih bagus. Berarti aku harus BEP yang sekarang berapa, aku punya uang lebih gimana lagi. Terus aku pengen buka cabang, aku nambah duit lagi. Sampailah kita akan di titik Tuku di tahun ini harus ada berapa cabang, Tuku kapan harus ada di luar kota, Tuku kapan harus ada di Jogja gitu. Itu harus kita set sedemikian rupa. Tapi yang jelas semuanya aku butuh tertera dalam bentuk angka dan waktu. Karena semakin kita membesar, kita nggak bisa kayak moodku lagi gini nih, intuisiku lagi begini. Semakin kita besar, ekspektasi konsumen makin besar juga, harapan-harapan orang makin besar. Makanya kami pun tidak bisa buka di Jogja, makanya hadir di LOL misalnya kan gitu. Supaya kami bisa kenalan lebih dalam dan sebagainya. Tapi realnya semuanya diput menjadi sebuah
planning sih Mas. Kami punya planning 1 tahun, biasanya disiapkan di Q3 di tahun sebelumnya dan disebarkan di Q4 tahun sebelumnya. Jadi kami di Januari sudah siap melakukan apa yang mau dikejar. Kayak by tahun depan kami sudah ada jumlah cabang yang mau dikejar, jumlah target penjualan yang mau dikejar, seperti pada umumnya perusahaan-perusahaan lainnya. Tapi suka atau tidak, scaling up menjadi penting dan tadi Mbak Lera juga bilang di internal itu tim manajemen yang akan mengorkestrasi semuanya butuh berapa orang, cash flow seperti apa dan sebagainya. Ujung-ujungnya nanti harus diturunkan ke angka sih Mas, karena kadang-kadang saking kita passion sama produk, biasanya di angkanya kurang tercermin gitu. Demikian, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir. Mbak yang lambai-lambai, silakan. Boleh berkenalan terlebih dahulu, lalu diberitahukan pertanyaannya ke siapa, baru pertanyaannya. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Nama aku Poe. Di sini aku mau bertanya kalau 2 nggak bisa ya Kak? Satu dulu deh. Because it's just a short question. Oke. Ini tentang lebih ke leadership, founder, tentang pola pikir. Apa sih pola pikir yang harus dipegang oleh founder, leader, terutama ke brand yang baru, terutama di F&B, terutama dalam mengambil keputusan. Karena setiap leader at the end, pentingnya mereka adalah saat mengambil keputusan. Oke, terima kasih. Silakan Mas. Berat ya? Pertanyaannya Iya nih, simpel. berat aku. Berat. Enggak, kalau aku pertama tipe-tipe founder beda-beda, leadership style beda-beda. Jadi gaya aku yang paling aku sering istilahnya adalah aku seorang yang biasanya mengcampaign, biasanya bercerita, storytelling. Jadi yang aku lakukan adalah menjejalkan vision dari atas sampai bawah. Kalau aku, karena di saat tim perusahaan bergerak dengan cepat, kadang-kadang mereka cuma nggak tahu kenapa gue harus secapai ini, kenapa gue harus effort lebih besar daripada teman-teman gue kerja di perusahaan yang lain. Jadi biasanya vision itu akan membuat mereka, oh this is worth it, this is cocok. Nah yang nggak cocok, biasanya aku langsung sarankan, kamu nggak cocok di sini, mendingan kamu lepas dari sini. Karena poinnya bukan cuma dia mengambil keputusan, karena aku pernah di titik juga mengambil keputusan berdasarkan intuisi, jadinya mut-mutan kan. Nanti yang kasihan timku yang di bawah. Ganti produk, ganti keputusan dan sebagainya. Alhamdulillah timku karena tahu visinya mau kemana dan mereka juga suka dengan culture, mereka memberikan input. Mas Tio tidak, sekarang perusahaannya sudah besar, pastinya sudah tidak boleh se-agile dulu lagi. Ada sistem yang harus dibangun, ada supply chain harus dipikirkan, keuangan yang dipikirkan dan sebagainya. Jadi salah satu poin yang harus dilihat nggak cuma dalam mengambil keputusan, tapi melihat secara holistik. Kapan zoom in, kapan zoom out. Nah poin tersebut yang biasanya lupa sebagai founder, bahkan founder tidak bisa membedakan bedanya founder dan direktur. Founder boleh menemukan, founder boleh punya sahamnya, tapi saat dia menjadi direktur, dia menjadi pegawai. Nah biasanya mismanagement yang terjadi adalah kayak tadi, meeting antara founder dan meeting antara direksi dianggap sama. Dan kita pun sebagai diri sendiri, kalau kita bilang mau direksi, berarti kita digaji, berarti kita harus dibayar, berarti kita ada tanggung jawab. Berarti ada yang harus dimonitor. Nah semoga part itu saja dikerjakan, aku rasa itu sudah cukup aman. Karena banyak sekali teman-teman founder di UMKM di awal terlalu fokus menjadi founder rather than menjadi entrepreneur atau pengusaha di dalamnya, pelaku usahanya itu sendiri gitu. Aku rasa itu cukup penting di masa anak-anak muda yang lebih pengen memiliki usaha daripada membangun usahanya itu sendiri gitu. Terima kasih Mas. Boleh silakan Mbak. Ya, tadi dari Mas Andano sudah menyinggung masalah membaca situasi. Menurut saya itu penting sekali. Jadi sebagai founder atau leader kita harus pandai membaca situasi, zoom in, zoom out. Apa yang perlu kita pahami tentang berbagai macam situasi yang sedang kita hadapi gitu. Kemudian selain itu juga menanamkan tujuan awal kita apa membangun bisnis ini gitu ke teman-teman yang ada di dalamnya, sehingga mereka punya sense of belonging juga atas
bisnis berkelanjutan ini gitu. Jadi ketika kita menghadapi masalah atau menghadapi krisis yang tadi sempat disinggung sama mbaknya, tidak hanya founder atau leadernya saja yang fight untuk ngadepin ini, tapi yang di bawah-bawahnya juga punya kemauan untuk mengurai masalahnya bersama-sama gitu. Thank you Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah bertanya. Jadi sayang sekali sebenarnya ini bisa panjang ya obrolannya, tapi kita harus berakhir di sini dulu. Terima kasih banyak, tapi ada beberapa poin penting kalau aku boleh recap. Yang pertama adalah kita mulai dari, aku kasih 3 kata kunci. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah manusia, yang ketiga adalah produknya itu sendiri. Yang pertama mungkin kalau aku boleh elaborate, identitas itu kita berangkat dari kita siapa kita terlebih dahulu, cari tahu dulu, lalu akhirnya yang tadi juga Mas Tio sempat bilang dari karakter kota masing-masing, dari karakter area masing-masing, apa yang bisa kita tarik dari situ, yang akhirnya bisa melahirkan sebuah produk yang bisa memberikan rasa terhadap orang-orang, dan juga tentang people, yaitu dari internal dan eksternal, gimana cara kita manage the whole team, bagaimana cara kita sampai ke konsumen juga komunikasinya baik, transparan, dan sesuai, dan bertanggung jawab tentunya. Jadi terima kasih banyak Mbak Laire dan Mas Tio untuk sesi kali ini, inspiratif sekali, dan aku yakin juga teman-teman yang lain juga pasti sangat terinspirasi untuk membangun sebuah bisnis kuliner yang berkepanjangan dan berkelanjutan. Terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi. Thank you semua. Terima kasih.